Pernah nggak sih kalian sadar kalau tiap hari itu kita ngomong pakai bahasa gaul? Contohnya, mager banget nih, vibes-nya hilang. Atau gitu aja baper. Nah, kata-kata ini jadi bumbu wajib di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dari mulai chat, caption, bahkan tugas kuliah nyempil-nyempil dikit. Tapi pernah nggak kalian kepikiran kalau kebiasaan ini pelan-pelan bikin kita lupa sama bahasa Indonesia yang baku? Nah, di video ini aku mau bahas kenapa bahasa gaul bisa ngaruh ke eksistensi bahasa Indonesia yang baku dan gimana caranya biar dua kebiasaan ini bisa tetap hidup berdampingan. Oke, biar jelas dulu ya. Bahasa gaul itu ragam bahasa tidak baku. Biasanya muncul dari tren anak muda, media sosial, atau pengaruh bahasa asing. Tujuannya biar terdengar santai, lucu, dan kekinian. Contohnya, kepo, mager, insecure, vibes, literally, bestie, dan lain-lain. Pasti sering banget nggak sih kalian dengar? Sementara itu, bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan kosakata resmi yang sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Bahasa ini digunakan di konteks formal, nulis laporan, surat lamaran, artikel ilmiah, atau bicara di forum yang resmi. Jadi, dua-duanya penting, tapi masalah muncul ketika kita nggak sadar kapan waktunya beralih dari bahasa gaul ke bahasa baku. Tapi jangan salah, bahasa gaul itu nggak sepenuhnya buruk kok. Ada saja sisi positifnya juga. Bahasa gaul bikin kita lebih kreatif, ekspresif, dan membuat komunikasi menjadi lebih cair. Bahasa itu hidup, jadi wajar saja kalau bahasa itu berkembang. Tapi, di sisi lain, kalau terus dipakai tanpa kendali, efeknya bisa bahaya. Kita jadi lebih sulit menulis dengan ejaan yang benar, struktur kalimat kita menjadi berantakan, dan kemampuan berbahasa formal kita mulai menurun. Yang lebih serius lagi, kita bisa kehilangan rasa bangga terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bayangin aja, kalau nanti semua tulisan resmi kita pakai kata kayak BTW, literally, kepo, vibes, dan lain-lain. Lucu sih, tapi nggak pantas buat konteks formal. Faktanya, penggunaan bahasa gaul sekarang makin dominan, terutama di kalangan mahasiswa. Sebuah penelitian dari jurnal Ryan tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menulis lebih sering dengan bahasa gaul di media sosial daripada bahasa baku, dan kebiasaan itu kebawa ke tulisan akademik. Di penelitian lain dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024 juga mencatat banyak kesalahan ejaan dan struktur kalimat karena pengaruh gaya gaul. Bahkan artikel dari Kompasiana tahun 2024 menyatakan generasi muda sekarang itu mulai kehilangan kemampuan membedakan konteks formal dan informal. Jadi ini bukan sekedar tren lucu-lucuan, tapi udah jadi tantangan nyata buat bahasa Indonesia yang baku. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pahami konteks. Bahasa gaul oke buat santai, tapi kalau nulis di tugas, laporan, atau presentasi, baliklah ke bahasa baku. Kedua, latihan sederhana. Misalnya, seminggu sekali tulis caption Instagram dengan bahasa baku. Kelihatannya kecil, tapi efeknya besar. Ketiga, pakai teknologi. Sekarang udah ada KBBI daring. Kamu tinggal cek aja apakah kata yang kamu pakai termasuk baku atau enggak. Yang keempat, bikin bahasa baku jadi keren. Bikin konten kayak video ini, meme lucu, atau challenge pakai bahasa baku. Atau kita bisa buat juga kayak bikin tagar hashtag bahasa baku keren dari Kemendikbud. Intinya, bukan soal ninggalin bahasa gaul, tapi soal tahu kapan dan di mana kita menggunakannya. Dari semua yang udah kita bahas, intinya sederhana. Bahasa gaul dan bahasa baku
bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Bahasa gaul boleh, karena itu bagian dari ekspresi dan kreativitas generasi muda. Tapi jangan sampai bahasa baku kehilangan tempatnya, karena bahasa baku adalah pondasi identitas bangsa yang menunjukkan cara berpikir, kedewasaan, dan penghormatan kita terhadap budaya sendiri. Kita tetap bisa eksis, tetap bisa keren, tapi juga tetap menjaga jati diri lewat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan berbahasa sesuai tempatnya. Santai boleh, tapi kalau waktunya formal, tunjukkan kemampuan kita dengan bahasa baku, rapi, dan berwibawa. Karena bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari siapa kita sebagai bangsa. Bahasa gaul boleh, tapi bahasa baku tetap nomor satu. Saya Jurgen Swager Franz Tumbol dari program studi S1 Teknik Sipil Angkatan 2024 dengan NIM 24057-24230. Mempersembahkan video kampanye edukatif ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Harapannya, semoga lewat video edukatif ini, kita semua bisa lebih mencintai bahasa kita sendiri, bukan hanya dalam tulisan, tapi juga dalam keseharian. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa, cintai bahasamu, cintai Indonesiamu. Terima kasih. Setelah menonton kembali video kampanye yang saya buat dengan tema bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia baku, saya menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar penyampaiannya lebih efektif dan menarik. Pertama, dari segi kontak mata, saya masih sering melihat ke arah catatan atau laptop, sehingga kesan komunikatif dengan penonton belum terlalu terasa. Seharusnya saya bisa lebih sering menatap kamera secara langsung agar pesan yang disampaikan terasa lebih personal dan meyakinkan. Yang kedua, dalam hal gestur dan pergerakan, saya cenderung diam di tempat selama video berlangsung. Akibatnya, penyampaian terlihat kurang hidup dan monoton. Yang ketiga, dari sisi tampilan visual, background video saya masih polos, editing yang digunakan belum maksimal, dan kurangnya animasi serta ilustrasi. Hal ini membuat video saya terkesan sederhana dan kurang menggambarkan suasana edukatif yang ingin saya bangun di video. Keempat, transisi antar topik dalam video saya masih terasa agak tiba-tiba atau kurang halus. Beberapa bagian berpindah topik tanpa pengantar yang jelas, sehingga alur penjelasan menjadi sedikit terputus. Secara keseluruhan, meskipun video ini sudah mampu menyampaikan pesan utama tentang pentingnya menjaga bahasa Indonesia baku di tengah maraknya bahasa gaul, saya menyadari masih banyak aspek yang bisa ditingkatkan. Melalui refleksi video ini, saya belajar bahwa membuat video kampanye tidak hanya soal isi, tetapi juga tentang cara penyampaian dengan cara yang menarik dan profesional. Untuk penentuan berhasil tidaknya video kampanye yang saya buat sebelumnya, menurut saya, video yang saya buat sebelumnya adalah cukup berhasil karena memperoleh 34 kali penayangan, 8 suka, dan 4 komentar. Dari hasil tersebut, saya menilai bahwa video ini sudah cukup berhasil dalam menarik perhatian penonton, meskipun masih bisa dikembangkan lebih jauh. Jumlah penayangan dan tanggapan yang muncul menunjukkan bahwa topik yang saya angkat relevan dan menarik bagi sebagian orang, terutama kalangan mahasiswa dan pengguna media sosial yang akrab dengan fenomena bahasa gaul. Beberapa komentar juga memberikan respon positif terhadap pesan yang saya sampaikan, menandakan bahwa pesan kampanye berhasil dipahami. Namun, jika dilihat dari jumlah interaksi yang masih terbatas, saya menyadari bahwa penyampaian dan penyajian video perlu ditingkatkan agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Kedepannya, saya berencana memperbaiki aspek visual, gaya berbicara, serta promosi video di platform lain agar pesan kampanye lebih menyebar dan berdampak. Saya, Jurgen Swageri Franus Tumbol, NIM 240507
24230 S1 Teknik Sipil dari kelas B-Indo 106. Demikian ulasan video kampanye yang saya buat dari video sebelumnya. Terima kasih.